Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari Banyumas, Jawa Tengah. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas, kurang keras, lagi agak flu. Ada berita yang sangat memilukan, sangat memalukan. Sudah mau saya angkat sejak semalam sebenarnya, tapi kondisi sedang tidak enak badan. Kemudian isi beritanya juga sangat mengerikan, jadi akhirnya urung. Ya, saya ingin sampaikan sedikit pada kesempatan kali ini. Ya, ini peristiwa di Bandung ya. Saya kira sebagian dari panjenengan mungkin sudah membacanya. Ya, ini seorang ustadz gitu ya, pengasuh pondok pesantren atau yayasan tahfidz Quran gratis gitu ya di Bandung, Jawa Barat, tega menghamili santri-santrinya sampai bukan hanya 1-2 orang santri, ada 12 orang santri putri sampai melahirkan anak. Jadi gaduh-gaduh sekali pikiran saya itu. Karena pelakunya adalah berinisial HW. HW itu Heri Wirawan ya. Heri Wirawan. Itu bukan orang gunung, bukan hidup di tengah puncak gunung sana, tapi di kota, dan dia punya jabatan akrab di di forum pondok pesantren Jawa Barat gitu ya. Beberapa kali saya cek di website Kementerian Agama Jawa Barat, ada tuh memberikan acara ilmiah apa, seminar apa, semacam apalah terkait dengan pondok pesantren. Dan gelarnya S2 gitu. Itu yang membuat saya tidak masuk akal gitu, nggak masuk di otak saya. Ini fenomena apa, masya Allah, masya Allah. Gitu. Ya fenomena apa gitu ya. Yang lebih tidak masuk akal lagi, lebih mengherankan lagi itu. Jadi santri putri yang dihamili ini, yang digauli sampai melahirkan anak, anaknya sampai lahir dan dirawat di situ gitu, di pondok pesantren. Sementara dia itu punya keluarga, punya istri, punya anak itu, satu tempat gitu. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Dari dalam persidangan yang sudah berlangsung sejak kemarin itu anak yang sudah lahir dari santri-santri yang digaulinya ini eh, kalau tidak salah berjumlah 8 atau 9 orang itu. Bahkan ada yang masih belum lahir dalam kandungan santri yang lain. Kalau pelakunya ini sekelas dukun tidak berpendidikan, hidup di kolong-kolong gunung sana, di pertapaan, masih bisa dimengerti mungkin bagian dari ajaran hitamnya begitu. Tapi ini pelakunya ini orang terdidik S2 gitu, di kota Bandung itu. Pondok pesantrennya bergelar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran gratis gitu. Yayasan Manarul Huda, apa itu, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Ikhlas kalau nggak salah. Nanti saya screenshotkan detailnya. Jadi fakta-fakta itu yang membuat saya kemudian bingung itu, tidak habis pikir ini si fenomena apa. Lah, sudah berlangsung sejak 5 tahun terakhir, sejak 2016 sampai sekarang. Ini pihak istrinya kok ya nggak berontak, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau membuka ini kepada yang lain. Karena banyak santri yang jadi korban. Kalau hanya 1 atau 2 orang atau maksimal 4 lah ya, 4 dengan istrinya dalam posisi diperistri sekalian, menjadi di poligami itu is okay, no problem gitu, itu biasa begitu. Tapi jumlahnya 12 santri putri, usianya masih 16-17 tahunan itu loh. Yang masya Allah, naudzubillah min dzalik ya Allah, naudzubillah sambil alim minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Allah ya karim. Kemudian saya juga heran, kasus sesadis ini sebesar ini baru terungkap di media setelah naik di persidangan. Setelah naik di persidangan, yaitu kemarin. Artinya kan ini sudah lama proses penangkapannya, pengusutannya ini, baik di polisian atau kejaksaan. Kok baru muncul sekarang nih? Ini pasti ada pihak-pihak yang nutupin ini. Luar biasa, kasus-kasus besar ngeri begini, ini pelecehan seksual besar begini. Tidak boleh ditutupin, walaupun pelakunya ulama besar sekalipun, kiai, ustadz atau gelar apalah agama setinggi apapun tidak boleh ditutupinya begini. Ini harus dibongkar justru, bukan hibah, bukan apa, tapi agar masyarakat selamat tentang siapa jadi diri orang itu. Karena mereka dia pelaku ini diikuti oleh banyak orang. Kalau nggak dibongkar, nanti diikuti terus oleh orang lain. Padahal sementara itu dia berada pada posisi yang salah, yang sesat gitu. Jadi nanti akhirnya akibatnya sesat menyesatkan gitu. Itu ya, jadi jangan harus dibedakan. Jadi aib ini harus diketahui publik agar publik kemudian tahu, tidak perlu lagi mengikuti orang-orang begini gitu. Allah ya karim. Jadi Masya Allah, itu berita yang sejak semalam saya mau ngangkat itu, pikir-pikir beberapa kali, karena bukan hanya sekedar saya sedang gak enak badan, tapi apa materinya, kesadisan yang terjadi pada peristiwa ini itu sungguh-sungguh ngeri. Baru kali ini semenjak saya mengikuti banyak kasus-kasus serupa yang menurut saya bisa dikatakan sangat biadab, sadis, tidak habis pikir, baru kali ini di lingkungan pondok pesantren. Kalau kasus-kasus salah paham, ya santri diperistri oleh kiainya 1, 2, 3, itu sering dan selesai karena salah paham, karena faktanya sudah diperistri. Dan masuk logik, baik logika umum maupun logika syar'i gitu ya. Karena yang boleh beristri dari 4 ya. Tapi kalau ini 12 korban, mengeluarkan bayi semuanya, anak, sudah ada sekitar 8 atau 9 bayi yang lahir gitu, dan hidup di situ gitu. Ada istrinya, ada anak. Ini nggak masuk akal. Ini apa? Fenomena apa? Ini ajaran. Ya Allah, astagfirullahaladzim, mungkin zaman akhir ya. Yes, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari seluruh malapetaka, seluruh fitnah-fitnah akhir zaman ini. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. A'udzubillah sambil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya turu masmi fil ardi ala fis sama wa samiul alim bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.